يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul kembali di rutinan bulanan kita, yaitu pembacaan surah Yasin, dan dihadiahkan kepada datuk-datuk kita, kepada orang tua kita, aslafun salihun. Dan kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari ketiga daripada hari tasyrik, ya kan? Nah, karena hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, adapun 10 Zulhijjahnya itu kemarin kita jatuh pada hari Kamis. Nah, hari Kamis berarti hari Jumat itu tanggal 11. Kemudian hari Sabtu tanggal 12. Nah, berarti hari ini adalah hari terakhir daripada hari tasyrik. Tapi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Idul Adha yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana yang disebutkan ketika di 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafah, itu kita dianjurkan untuk berpuasa, dianjurkan untuk memperbanyak zikir Arafah. Nah, kemudian kita memasuki 10 Zulhijjah, kita dianjurkan untuk sholat Idul Adha, kemudian memperbanyak takbir. Nah, hingga sampai hari ke-13 daripada hari tasyrik ini. Nah, karena di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Kautsar, di dalam ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Nah, fasalli, maka salatlah engkau, li rabbika, untuk Tuhan engkau, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, jadi Idul Adha ini memiliki keistimewaan khusus daripada Allah Ta'ala, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran.
Nah, kalau sholat Idul Fitri itu ada disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau sholat Idul Adha itu disebutkan khusus secara langsung oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, jadi kedudukan sholat Idul Adha itu lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Nah, meskipun hukumnya tetap sunnah muakkadah, ada wajib tuh. Nah, tapi kalau dari segi kedudukan, maka sholat Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Nah, adapun takbirnya, nah takbir hari rayanya, hari raya Idul Fitri lawan hari raya Idul Adha, nah nang mana nang lebih afdal pulang? Apakah lebih afdal Idul Adha kah pulang? Nah, jawabannya adalah Idul Fitri lebih afdal pulang. Nah, jadi masing-masing ada baisian kelebihan lah. Nah, kalau sholatnya lebih afdal Idul Adha, tapi kalau takbirnya itu lebih afdal Idul Fitri. Masing-masing yang jelas sunnah sabarataan. Nah, harus kita hidupkan, harus kita syiarkan. Terlebih lagi dari tanggal 9 tadi, kemudian tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Nah, untuk memperbanyak takbir, mengucapkan dengan lidah kita, mengagungkan dengan hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bersifat maha besar. Sehingga di dalam hadis pun disebutkan ma min amalin ahabbu ilallah min yaumin nahri kal udhiyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan tidak ada satu amalan yang lebih afdal, yang lebih istimewa di sisi Allah Ta'ala di hari raya Idul Adha itu melainkan berkurban. Nah, jadi kesunahan berkurban atau berudhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah bagi nang mampu, ya lah. Nah, bagi nang mampu, bagi nang ada berkelebihan di hartanya, nah maka hendaklah dia berkurban. Hewannya apa? Nah, kambing kah misalnya, sapi kah, atau unta kah, atau hadangan kah misalnya. Nah, namun sapi de unta kada kawamnya kalau kecuali sapi de untanya nang talarang mungkin harga ditukari orang 5 juta misalnya. Nah, jual sapi de untanya tukarangan ke kambing. Nah, sumbalihakan dapat pahala kambingnya. Meskipun unta sapi de unta nang dijual ya. Nah, jadi ada 3 hewan kurban ya lah yang disunahkan untuk dikurbankan. Nah, tapi lamun kada kawa juga aja nukar kambing kada kawa, magennya nukar sapi misalnya. Ada napa hayam lawan titik misalnya. Nah, behintaluan juga pulang nih. Nah, kayak apa aja caranya ulun nih hendak juga berkurban, hendak juga andil ketika di hari raya Idul Adha. Nah, maka menurut ulama fikih memang nang muktamadnya, nang kuatnya 3 macam ini aja lah, kambing atau sapi atau unta. Tapi lamun kita hendak juga dan kemampuan kita kada kawan nukar kambing, sapi lawan unta, ayo boleh aja juga menyembelih kambing, menyembelih ayam. Nah, boleh aja menyembelih itik, boleh aja menyedekahkan hintalo tadi. Nah, hintalo itik, hintalo ayam, atau besidakah nila lah hawa aja juga. Nah, haruan kah papuyo kah. Nah, yang penting kita di situ sudah berniat ya kalau. Nah, niat kurban sah saja, ada aja juga nang membolehkan lah. Tapi ini bagi nang ada berkemampuan nukar kambing, sapi atau unta, ini kayaknya tak salah, anu paham pulang timbul kayaknya tahun kayaknya orang bersembelihan ayam aja, bersembelihan kambingnya kan bersembelihan itik aja pulang. Nah, ini luput pulang ya kalau. Nah, bagi nang bapak kemampuan silahkan berkorban dengan kambing atau sapi. Tapi lamun kita mayuknya nukar hayam, itik lawan haruan aja, ya sudah gitu aja kita sudah ya lah. Yang penting di situ kisahnya ada kita mengalirkan darah lah. Nah, bersedekah lah. Nah, karena kalau di Idul Fitri itu kita dianjurkan apa nih zakat fitrah ya kalau berbagi beres nih kita. Nah, adapun ketika di Idul Adha kita dianjurkan untuk berbagi daging. Nah, setahun sekali aja ya kalau. Nah, setahun sekali. Bahkan disebutkan di antara hikmahnya orang-orang berkurban
orang nang berkorban itu inya akan mendapatkan jaminan keselamatan daripada Allah, daripada bala dan musibah. Nah jadi misal tahun ini kita berkorban lah, berkorban apakah ayam kah ya kalau atau itik kah tadi atau hintalu kah, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan daripada Allah taala sampai tahun yang akan datang. Nah, luar biasa lah. Nah disebutkan badiru bis sadaqah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sedekah. Bersegeralah, berlomba-lombalah di dalam bersedekah, karena sesungguhnya bala dan musibah kada bakal menimpa orang yang bersih. Jadi luar biasa inilah dijamin kita. Nah sebagaimana disebutkan dalam hadis nang lain, siapa nang sambahyang isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka akan mendapat jaminan Allah Ta'ala. Artinya mulai yang subuh berjamaah sampai ke pagi itu di dalam jaminan Allah. Nah kemudian dari subuhnya pulang sampai ke malam itu pun tetap mendapat jaminan daripada Allah. Jadi kalau kita sambahyang subuh dan isya berjamaah, maka selama 24 jam kita mendapatkan keamanan dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan sedekah ini. Nah, inilah diantara keutamaannya lah. Nah, bahkan disebutkan juga bahwasanya orang yang berkorban atau berudhiyah itu sebelum darah hewan korbannya itu menetes ke tanah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang apalagi lah musibah dihindarkan, dosa diampuni oleh Allah taala. Bahkan ketika di akhirat itu disertakan baik hewan korban kita ataupun akikah kita misalnya adalah. Nah kan misalnya kurban lawan akikah ini belayan ya kalau sebujurnya akikah ini saja lahiran anak, adapun kurban ini setahun sekali nah, bolehlah digabung ya antara akikah lawan kurban. Nah padahal ini kan beda sebujurnya nih, akikah kurban. Akikah itu biasanya sunnahnya dimasak ya Allah, hanya diberi makan ke orang, sedangkan kurban itu dibagi nang mentahnya. Nah namun hendak mengambil pendapat nang nyaman, kita jangan nyaman terus mengkawan nang disingkat-singkat aja nang genal pulang pahalanya ya kan. Nah jadi ada di antara ulama daripada pengikut Imam Syafi'i juga, yaitu adalah Imam Ramli, jadi boleh aja menggabung antara akikah dan kurban. Nah kawan ini dia malakan ya kalau tapi boleh aja, tapi ada pang juga nggak ada membolehkan gitu. Nah masing-masing dia kurban juga, akikah juga. Namun hendak pahala tubuh tiba lain pang ya kalau. Nah, mun bebaya mayo juga misalnya nih, ayo pak ada masalah ya kalau gabung aja antara akikah lawan kurban. Karena itu akan menjadi tunggangan kita. Nah tunggangan ketika di titian Siratal Mustaqim ini kan jembatan, bawahnya api neraka. Nah maka tunggangan kita itu adalah hewan kurban kita atau akikah kita. Nah itulah yang dijadikan tunggangan kita untuk melewati titian Siratal Mustaqim. Nah makanya ujar Nabi, auzimu dhahayakum fa innaha 'alas sirat matayakum. Perbaguslah, besarkanlah hewan kurban kalian, sesungguhnya itu akan menjadi tunggangan kalian di titian Siratal Mustaqim. Nah jadi nang afdalnya pulang nih lah, kita bercari nang afdal pulang nih. Sabujurnya nang paling afdal saikung sapi itu saikung urang. Nah ayo mulai atas dulu, kayak ada aja kepatutannya belum nih. Tadi kisah itik lah, naik pulang tak sampai. Amunnya kawa ya kalau saikong sapi saikong urang. Nah tapi kebiasaan orang tuh saikong sapi orang betujuh tarikan sedikit ya kalau. Nah saikong tarikan sedikit paribasa wahini mungkin sapi harga 20 juta, berarti lamun betujuh 3 juta seorang aja ya kalau, 3 juta lebih sedikit lah. Namunnya 20 kan namanya salawe lain pulang ya kalau 30 lain pulang.
Nah jadi kalau nang paling afdalnya itu memang saikung sapi saikung orang. Nah tapi lamun kada kawa juga ayuha diganti lawan orang nang betujuh. Nah 3 juta seorang misalnya. Tapi kalau dibandingkan lah sapi orang betujuh lawan kambing saikung orang, nah maka nang lebih afdal kambing ulang. Nah itulah. Jadi kambing sagen saikung orang. Wah ini kambing berapa yuk kira-kira 3 jutaan juga ya Pak. Nah jakanya jak 3,5 ya Pak. Lamun dibagi tak baik kambing ya Pak. Nah pulang nih. Nah pulang. Tapi lain juga bang tunggangannya ya kalau nang Alfa kayaknya lawan nang Avanza ya kalau iya menang nanti nang kayak sapi saya ikut Alfa bang kira-kira ya kalau nah lamun kambing kira-kira Inmek aja kira-kira ya lamun ayam bang nggak ada tahu jadi harmonnya ada ya kalau bakal mampuan yang paling afdalnya tadi sapi ya lah kemudian mun kada kawa kambing mun kada kawa juga nah hayam berang atau itik kah atau hintalo kah atau iwak kah yang penting di hari raya Idul Adha ini kita ada mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah karena di dalam Al-Quran disebutkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah perumpamaan orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan sebutir benih atau biji. Nah dari benih itu menumbuhkan 7 ranting. Setiap rantingnya itu ada 100 biji. Nah, jadi luar biasa lah. Satu dibalas dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Ta'ala bisa melipat gandakan pahala tersebut sampai bighairi hisab, sampai kadada hisabnya. Nah, sampai kadada batasannya. Nah inilah kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Beramal sedikit dibalas banyak. Nah jadi satu dahulu ya pelan. Nah amalan yang paling bagus yang kita lakukan di hari raya Idul Adha dan di hari tasyrik ini satu adalah berkurban. Nah kemudian yang kedua tadi adalah bertakbir. Nah membaca takbir, ada istilah takbir mursal, ada istilah takbir muqayyad. Nah mursal itu artinya sepanjang malaman ketika malam hari raya kita disunahkan bertakbir. Nah kemudian sesudah itu kita tetap dianjurkan juga bertakbir. Nah apabila setiap kali tuntung sembahyang 5 waktu. Nah imbah bajuhur bertakbir kita ya, imbah asar bertakbir, imbah maghrib bertakbir, imbah isya bertakbir, imbah subuh bertakbir. Nah ini mungkin hari ini asar terakhir kita ya Pak. Nah asar terakhir daripada hari tasyrik. Nah hari terakhir kita membaca takbir. Nah zuhur masih ada asar terakhir karena esok sudah memasuki tanggal 14 lah. Nah habis sudah berarti hari tasyrik. Sudah hari tasyrik. Nah kemudian sesudah itu juga kita dianjurkan untuk saling bersilaturahmi. Nah untuk saling berbilangan di kita. Nah ini memperkuat silaturahmi kita. Nah kita ini kan ada berisian hubungan darah. Nah nang mana itu sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Nang harus kita jaga. Nah harus kita hubung terus. Karena orang nang menghubung silaturahmi terhadap keluarganya, maka sama halnya dia menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memutus hubungan silaturahmi kepada keluarganya, sama halnya dia memutus hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini penting benar kita jaga silaturahmi kita. Boleh memaafkan, saling mendoakan satu sama lain karena di dalam hadis disebutkan man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fil umrihi falyasil rahimah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hendak dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, jadi amalan
kadang alih inilah amalan sugi lawan amalan panjang umur. Nah bila mendengar sugi ini lakas bener ya kita nah tapi amalannya jadi hendak sugi berita gitu ya kawan. Mudah nah sugi harta lawan sugi hati ya. Nah kaduanya ya kawan. Nah di antaranya amalan sugi itu adalah menyambung silaturahmi katujuh berilang. Nah namun karanjakan gak ada bagus juga ya kalau mau yang pulang orang dihilangi ya kalau ya sadang aja pak kayak kita misalnya 3 bulan sekali kayak ini ya kan nah baku kumpulan lecoor bakat tahuanan nah tujuannya tadi insya Allah diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Nah, contoh mudahnya aja, namun kita kawa beilang ke rumah orang itu paling gak ada disuruh orang banyu dahulu ya kan. Nah, apalagi ada wadahnya, ada makanannya, raja kita ngarannya dahulu. Dan kalau kita kawa beilang ke rumah orang itu tandanya umur kita masih ada, masih panjang lagi insya Allah. Jadi ujar Nabi SAW, siapa yang hendak panjang umur, kemudian diluaskan rezeki, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Insya Allah berkah hidupnya. Nah, insya Allah lapang hidupnya, karena ini menjaga hubungannya terhadap hamba-hamba Allah, yang mana itu merupakan salah satu takarrub kita. Nah, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dijaga benar ya silaturahmi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperkuat hubungan silaturahmi kita, saling berkasih sayangan satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan di titian siratal mustaqim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, berkumpul bersama Nabi Muhammad ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah shalihah ala manasibih syaitan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala rahmatillah adada ma fi'illah wa salatan wa salaman liman bi dawali mulkillah wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan bil jismi wa sa'atan bil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa min 'adzab rizqan jannah wa rizqan min dzurriyyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi auladina wa zurriyyatina wa la tadarrahna fi ta'atika wa rizqna birahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wal mu'abata bi kalimatin madina wal akhirah ya masyaallah taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wa istiqamah sul khatimah bi khairin wa lafin wa afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa bani karim wa bani rahim wa bani ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadirana ya ni tawassana ilaika bil habib waqdi hajatina wal muslimina qarib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah menonton vlog Majelis Al-Hajrain Kandangan. Vlog media informasi, syiar dan dakwah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.